Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena dapat bersatu lagi di dalam Renungan Kamis edisi 13 Agustus 2026. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan terima kasih karena yang terutama adalah kasih karunia yang utama melalui Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami juga mengucapkan terima kasih karena kasih karunia Tuhan yang telah menolong kami dan mendorong kami terus untuk hidup dalam ketaatan sebagai salah satu ciri pengikut-Mu yang sejati. Pengikut-Mu yang berelasi intim dengan Sang Sumber kehidupan. Kami sungguh mengucapkan terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menopang kehidupan kami waktu demi waktu, sehingga kami tidak pernah lupa kepada Sang Pencipta kami dan bagaimana kami harus mempertanggungjawabkan hidup dan anugerah pemberian-Mu. Kami mengarahkan hati kami kepada Engkau dan pada firman-Mu. Kami mau menerimanya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masih akan merenungkan bagian Matius 26 ayat yang ke-41 tentang bagaimana Yesus berkata kepada Petrus untuk dia berjaga-jaga dan berdoa. Kalau kita menelusuri lebih jauh, Bapak, Ibu, Saudara, Petrus telah keliru, benar-benar keliru ketika dia merasa bahwa dirinya tidak akan jatuh ke dalam pencobaan. Ketika dia tidak mengenali kelemahan dirinya, ketika dia tidak menyadari siapa musuh yang harus dia hadapi, sehingga Petrus kemudian memilih untuk tidur. Bahkan setelah dibangunkan dan diperingatkan lagi oleh Tuhan Yesus, dia kembali tertidur. Oh saudara, hanya berselang beberapa jam setelah peristiwa di Taman Getsemani itu, di ayat yang ke-70, 72, dan 74 Matius pasal yang ke-26, kita menemukan di sana bahwa Petrus jatuh ke dalam dosa penyangkalan yang bahkan tidak pernah ia bayangkan itu akan dia lakukan. Namun ia menyangkal di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang kau maksud." Lalu dia katakan lagi untuk kedua kalinya. Ia menyangkal lagi dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Lalu yang ketiga kalinya, "Aku tidak kenal orang itu." Setelahnya berkokoklah ayam. Dari ketiga perkataan ini, kita melihat bahwa penyangkalan Petrus semakin lama semakin dalam. Awalnya hanya menyangkal, tapi pada kali kedua dia tidak juga memperbaiki kesalahannya, malah jatuh makin dalam. Dia tidak hanya menyangkal, tapi bahkan bersumpah. Demikian pula ketika ada kesempatan ketiga ditanya, untuk ketiga kalinya pun dia malah makin terpuruk. Dia malah mengutuk. Demikianlah kita bisa melihat bahwa seorang yang tidak berjaga-jaga sedemikian rupa, yang tidak menyadari dengan siapa musuh yang harus dihadapi, dosa itu selalu berkembang semakin dalam seiring waktu. Kegagalan Petrus ini mengajarkan kita bahwa seberapa tinggi, seberapa sadar keinginan kita untuk berjaga-jaga, itu akan sangat menentukan. Menentukan apa? Yang pertama, menentukan tingkat kesadaran kita akan seberapa besar bahaya yang sedang mengintai kita. Dan juga tentang seberapa
besar kelemahan kita terhadap godaan. Semakin rendah kesadaran kita akan dua hal ini, maka kita akan lebih mudah tertidur, bukannya berjaga-jaga. Bukankah kita juga bisa jadi bergumul dalam hal itu, Bapak Ibu Saudara? Bahwa kita seringkali tidak menyadari seberapa besar bahaya yang sedang mengintai kita. Dan kita juga kadangkala tidak bisa atau gagal mengukur kelemahan kita terhadap godaan. Bahkan sekalipun ketika ada sebuah ancaman penghukuman dari Tuhan, itu juga tidak selalu berhasil kita hidupi dengan cara yang benar. Artinya, Tuhan yang menilik hati itu akan melihat bahwa kita melakukan sesuatu, melanjutkan kehidupan, masih dalam taraf takut dihukum, takut mengalami konsekuensi kekal. Saya kira hal itu pun tidak menunjukkan hidup Kristen yang sejati, hidup seorang murid yang sejati. Atau juga ada sebagian orang yang berjaga-jaga melanjutkan kehidupan dengan motivasi untuk mendapatkan hadiah dari Tuhan, mendapatkan imbalan dari Tuhan, dengan harapan mendapat pembalikan berkali lipat. Ini pun bukan sebuah motivasi yang kudus dan suci di hadapan Tuhan. Karena itu mari kita hari ini belajar dan kita meminta kepada Allah Roh Kudus untuk mengajarkan kepada kita, untuk kita semakin mengenal Tuhan, untuk supaya kita juga mengenal diri kita sendiri, hingga kita menjadi pribadi yang tahu diri. Artinya, kenal Tuhan, kenal diri, sehingga kita menjadi tahu diri ini adalah hal yang penting sekali, supaya kita bisa menjadi berjaga-jaga dan tidak tertidur. Kita bisa mengukur bahaya di sekitar kita yang mengintai itu, juga mengukur tingkat kesadaran kita, tingkat kelemahan kita. Dan percayalah, setiap kali kita mengarahkan hati kepada Tuhan, tekun belajar firman Tuhan, tekun berdoa, kita akan semakin menjadi waspada, akan semakin dapat mengukur kapasitas diri kita. Artinya semakin mengerti kehendak Tuhan, semakin bergantung kepadanya, mengandalkan anugerahnya, mengandalkan kuasa Tuhan, akan semakin banyak kemenangan-kemenangan yang kita alami atas pencobaan-pencobaan hidup yang menerpa kita. Selamat berjuang bersama dengan Tuhan untuk sepanjang hari dan minggu ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin.